Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, begini guys, kadang kalian pasti sering lihat konten jual kemiskinan, gitu ya. Jual bagi-bagi duit, atau orang ini tidur di jalanan, orang ini gelandangan, orang ini hidup sebatang kara, gitu ya. Atau kayak misalnya kayak ini kalian lihat kayak Baim Wong, kayak Ate Halilintar itu beda version ya. Emang kalau mereka dasarnya emang kaya, gitu ya, dasarnya emang kaya. Terus kayak yang orang Jawa Barat itu siapa ya, saya lupa namanya, orang Sunda itu, yang gubernur apa itu ya, bukan Emil Salim ya, siapa itu yang, nah itu juga itu ya, itu juga konten orang miskin di video dikasih duit. Nah sebenarnya juga ada plus minusnya ya, plus minusnya itu pasti ada ya. Nah namun konten-konten seperti seperti itu di Indonesia tuh laris, gitu ya. Orang suka, oh orang ini dermawan, gitu ya. Oh orang ini baik hati, orang ini suka beramal. Nah ini kalau kalian dilakukan kayak Atta Halilintar, kayak Baim Wong, kayak Ruben Onsu gitu ya, kayak artis Indonesia gitulah, banyak yang dulunya kan meledak banget, booming, jual kemiskinan, gini gitu ya. Nah kalau ini versi lain ya, versi bukan artis gitu ya. Kadang kan ada apa itu konten, sebatang kara, nggak punya anak, apa itu, pemulung, tukang beca gitu. Nah sekarang kita perlu begini, misalnya kamu niat membantu gitu ya. Oke, bagus, niat kamu membantu itu bagus, gitu ya. Makanya niat kamu membantu, niat kamu membantu itu bagus ya. Namun kenapa kalian nggak ngomong kepada kepala desa terdekat atau Pak Camat? Kan itu bisa lebih jelas. Itu namanya itu baru namanya membantu. Kalau kamu melihat orang kasihan, sebatang kara, terus kamu kasih duit, itu kamu berarti mengajari orang itu jual kemiskinan dia, terus nanti kan dapat duit. Itu tuh kayak uang kaget juga itu ya. Bangun rumah, rumahnya sebenarnya ada hal yang salah. Kenapa nggak kamu tanyakan itu ke Pak RT-nya, ke Pak Lurahnya? Nah terus kan jadi kita bisa mengasih duit itu untuk masa depan anaknya, untuk biaya sekolah, atau untuk biaya usaha warung lah, kelontong atau apa. Jadi kan tidak mengajarkan orang itu untuk malas ya. Kalau kayak di Hongkong itu juga sering ya, amalnya ada amal buat Gunung Semeru kayak, kadang saya cuma heran gini, itu nanti uangnya itu kemana arahnya ya. Emang misalnya saya niat membantu, udah nggak usah mikir itu gitu kan. Tapi kan kadang kayak gitu tuh ada oknum gitu ya, ada ya, tau lah Indonesia itu berarti ya kayak apa sih, duafa, apa kayak dulu itu banjir atau apa. Kadang saya mau ngasih ini, apakah benar ini uang ini nanti dikasih ke korban bencana itu. Kalau yang nggak ada label, bahkan yang ada labelnya misalnya pembangunan masjid atau apa, saya pun masih kurang percaya. Kadang-kadang saya nggak percaya kayak gitu. Mending saya ke masjid Hongkong, saya kasih uang $500 masukkan ke utama, nggak ada orang tahu, nggak apa-apa. Itu kan jelas untuk administrasi masjid. Kan kita ke masjid juga wudhu itu bebas, airnya ke toilet juga bebas, nggak usah bayar, tempatnya enak, ada AC-nya. Nah itu kalau saya mending kayak gitu. Nah kalau yang konten-konten kayak gitu itu kadang saya gimana gitu ya. Ya kan banyak ya guys ya, konten-konten seperti itu, nenek hidup sebatang kara. Sebenarnya ya emang sih bagus niat kamu membantu, tapi itu sebenarnya adalah cara membantu yang salah.
sama saja kamu itu mengajarkan orang tersebut untuk malas. Nanti kan dikasih duit. Nah kamu berpikir setelah orang itu nggak biasa megang duit banyak, ya, terus kamu langsung sekali ngasih 10 juta, pasti orang seperti itu wah akan foya-foya dong, akan beli yang dia belum pernah makan, atau dia pengen beli baju, yang bagus, jadi kan kamu mengajarkan untuk orang itu semakin meminta-minta terus, bahkan kayak gitu pun jadi kadang jadi ajang penipuan gitu kan. Pernah juga kan itu ya, adiknya baru sunat gitu ya, terus orang tuanya cantik, ibunya, terus yang itu siapa itu ya, masa orang tuanya cantik, anaknya yang baru sunat itu disuruh jualan jualan rempeyek atau apa gorengan itu dengan menggendong adiknya itu, anak yang pertama, terus adiknya itu nggak pakai celana gitu ya, nggak pakai celana kayak gitu ya. Nah itu kan jadi orang itu nanti kan banyak orang kasihan, jadi kan orang kasihan pasti pada beli ya. Sebenarnya taktiknya itu gimana ya kalau kayak gitu ya, banyak sekali kan. Terus ada juga yang datangi pemulung gitu ya. Misalnya kamu ingin membantu, kan bisa tanyakan Pak RT RW, Pak ini sebenarnya orang ini gimana ya, ini. Terus kan kamu bisa ngomong bertatap muka langsung, sebenarnya ini orang saya ingin membantu. Mending kan kamu misalnya kamu duitnya banyak kan bisa juga dibuatkan usaha. Kalau dibuatkan usaha kan jadi dia tiap hari kerja. Jadi tiap hari dia kerja, tiap hari dia ada usaha. Jadi sebenarnya tujuan kamu harusnya mikir, tujuan saya membantu supaya dia tidak jadi pemulung gitu kan. Nah misalnya kamu kekurangan duit kan bisa ngomong sama RT RW Pak Lurah kecamatan terdekat, iya kan. Nah itu baru membantu gitu ya. Kalau kamu cuma lihat orang ini kasihan ya, anaknya nggak mengurusi gini nih, kasih duit, nah nanti orang itu nggak tahu kan kamu ya, emang kamu ikhlas niatnya, tapi kan nggak tahu duit dia digunakan untuk apa, bisa juga digunakan untuk anaknya, kita kan nggak tahu. Nah itu terus, tapi konten-konten seperti itu laris kan ya, banyak orang bersimpati gitu. Sebenarnya itu adalah cara membantu yang salah gitu ya. Kalau kamu ingin membantu, udahlah datang itu panti asuhan juga bisa, atau ya pokoknya datangi Pak Lurahnya kecamatan terdekat, jadi kan, atau dibuatkan usaha gitu kan. Uang kejut itu ya, uang kaget memperbaiki rumah, ya udah nanti punya rumah, dibelikan kulkas, dibelikan emas, harus 10 menit harus uangnya habis. Jadi kan gini ya, nanti setelah uangnya dibelikan atau rumahnya udah dibangun, dan nanti untuk membayar listrik itu malah untuk beli kulkas, beli harusnya kan, jadi kan sebenarnya itu salah kayak gitu kan, maksudnya. Tapi itu udah booming ya, nggak tahu sih, maksudnya kalau ingin membantu kita benar-benar, misalnya kalau saya kaya dibuatkan usaha, jangan dikasih uang langsung. Kalau dikasih uang, orang itu akan cenderung biasa nggak megang duit, pasti akan bingung menghabiskan secara langsung. Bukan untuk misalnya tukang becak sehari-hari kan bisa juga buat beli motor, dia bisa ngojek lebih santai, atau dibikinkan warung kopi gitu ya. Ya sebenarnya tuh ya emang, tapi realitanya orang-orang pada suka konten seperti itu ya, malah emang ya kayak misalnya kayak punya juga kan organisasi juga kayak di Hongkong ini ya. Misalnya kalau kalian lihat orang Afrika itu yang dalam pikiran kamu kan kulitnya hitam, kurus, perutnya buncit, anak-anak di sana itu kayak jadi pemulung gitu ya, nggak ada makanan, air bersih nggak ada gitu kan. Nah itu kan jadi ada oknum memanfaatkan hal seperti itu untuk orang bisa berdonasi, orang jadi nyumbang gitu kan. Terus yang jadi masalah nanti kan kita nggak tahu uangnya sebenarnya uang tersebut diserahkan atau enggak gitu kan. Padahal kan ada orang juga, orang itu survei juga ke Afrika, jujur negara Afrika itu kaya gitu ya,
banyak orang kaya, sedangkan yang di video itu hanya sebagian lah. Kayak misalnya kayak nanti malah dijadikan ajang perang juga kan, kayak Indonesia dulu kan pernah ada itu ya, perang yang anak katanya apa itu ya, dikerjain, dibully sama teman-temannya, digini-gini, nggak taunya setelah uangnya terkumpul terus mereka pada ngomong ini apa, tipuan gitu kan. Yang siapa itu cewek itu ya, siapa itu yang cewek katanya udah agak lupa ya saya, tahun berapa itu ya. Nah kayak di Hongkong juga itu kalau misalnya ada mbak-mbak yang minta bantuan masjid gitu ya, ini denahnya, ini gambarnya masjid, sedangkan orang Islam, dalam Islam itu orang dituntut untuk menjadi kaya. Kalau kamu nggak kaya, gimana kamu akan bersedekah, gimana kamu akan naik haji, gimana kamu akan umroh. Kita tuh waktunya sama 24 jam, badan kita juga kuat, gitu kan, kita dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih tenaga untuk bekerja. Jadi emang kita tuh harus usaha, harus kerja, harus nyari duit gitu ya. Membangun masjid gitu saya, jadi emang orang-orang daerahnya nggak ada yang bantu, harus sampai data itu sampai ke Hong Kong ditawarin ke mbak-mbak. Kadang saya tuh heran gitu ya, kayak gitu gimana gitu ya. Emang nggak minta Pak Lurah desa tersebut, camat, bupati, gubernur kan bisa, ngapain harus data itu harus dibawa ke Hong Kong terus minta ke mbak-mbak suruh nyumbang seikhlasnya gitu kan, jadi aneh juga seperti itu ya. Masih duit, kamu datang ke ada aja pemulung, oh ini apa tukang beca, ini hidup sendirian. Kalau kamu ingin membantu bukan seperti itu caranya. Ya itu namanya bukan membantu, itu malah membuat goblok misalnya. Kalau kamu ingin membantu udah buatkan usaha, buatkan warung kopi lah, toko kelontong lah. Nah gitu kan bisa. Misalnya kamu kekurangan duit, kamu kan bisa ngomong sama bapak bupati, bapak gubernur, bapak camat setempat, bapak lurah. Nah itu kan jadi menghidupkan orang bekerja. Kalau kamu hanya ngasih di video, oh, kasihan, jadi membuat orang itu semakin malas. Nanti kan ada yang ngasih duit, saya kan ada yang kasihan sama saya. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe.